Topik toxic parent menjadi tren akhir-akhir ini karena ternyata banyak penderita-penderita dari usia yang masih muda itu disebabkan karena toxic parent. Anda sudah tahu apa toxic parent itu? Anda sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Atau mungkin Anda bahkan tidak menyadari bahwa anak Anda itu terdampak karena toxic parent. Siapa toxic parentnya? Anda sendiri? Atau mungkin orang lain? Atau mungkin Anda tidak merasa Anda sebagai toxic parent? Ada loh anak-anak yang melukai dirinya yang kita kenal dengan self-harm, itu disebabkan karena orang tua yang toxic. Apa itu orang toxic? Toxic itu beracun. Artinya ada perilaku orang tua yang kelihatannya bagus, mungkin menurut kita memahami itu, tapi menurut anak ternyata itu menimbulkan satu dampak yang buruk, sehingga membuat dia mencoba untuk menghibur dirinya justru dengan hal-hal yang semakin buruk. Kita tahu bahwa kemarin saya ada beberapa pasien yang juga terdampak oleh toxic parent. Satu orang yang saya masih ingat sekali, ini berada di sebuah kota kecil ya, tidak jauh dari Yogyakarta. Saya akan tidak menyebutkan namanya dan tempatnya tentunya, karena ini kode etik. Tapi yang jelas seorang anak ini telah melakukan yang namanya self-harm, melukai dirinya sendiri. Jadi kalau kita buka lengan bajunya ini, dia akan terlihat luka-luka bergarit-garit di sana. Itu karena dia melukai dirinya sendiri. Saya kemudian bertanya, saya mencoba untuk bertanya, kenapa dia melakukan? Dia nggak mau ngaku, karena dia bilang ini dicakar oleh anjing katanya. Karena kebetulan dia memelihara anjing ya. Dan setelah saya telusuri ini masih anak kelas SMP ya, kelas SMP. Saya kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2. Dia masih kecil. Namun setelah digali apa yang terjadi dengan keluarganya, kita jadi paham. Keluarganya sendiri merupakan kategori toxic parent, yaitu orang tua yang memaksakan anaknya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua karena orang tuanya sebetulnya dulu tidak melakukannya. Contoh, misalnya Anda tahu bahwa pondok pesantren itu sekolah yang baik. Kemudian Anda tidak mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Karena Anda tahu itu baik buat anak Anda, maka Anda menyuruh anak Anda untuk masuk ke pondok pesantren. Tidak ada yang salah dengan pilihan pondok pesantrennya. Yang menjadi perlu dikoreksi adalah bahwa apakah sang anak ini sudah melalui diskusi yang mendalam tentang pentingnya pondok pesantren, kenapa Anda menganjurkan dia ke pondok pesantren dan sebagainya. Yang terdampak adalah si anak ini mungkin mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya. Dia akan ke pondok pesantren dan apa yang terjadi sama seperti pasien yang pernah saya tangani, dia minggat dari pondok pesantren. Gak merasa kerasan karena ya gimana? Dia tidak mendapatkan rekening kasih sayang atau surplus dari pola asuh yang positif. Tiba-tiba dia ditinggal begitu saja di sebuah pondok pesantren dan kemudian akhirnya dia harus beradaptasi dengan kondisi ala kadarnya. Anda bisa bayangkan kan bagaimana seorang toxic parent itu tidak merasa dirinya sebagai toxic, tetapi ternyata anaknya mengalami modifikasi perilaku. Sebagaimana yang saya tangani tadi, yaitu melukai dirinya sendiri. Saya sempat menanyakan, kenapa dia melukai dirinya sendiri? Apakah tidak sakit? Apa yang dirasakan? Dia benar-benar memberitahu, ya sakit memang. Tetapi kesakitannya itu justru mengalihkan rasa tidak nyaman di hatinya, di perasaannya, ke arah yang dia sakiti itu. Dia sengaja mengalihkan rasa sakit hatinya karena orang tuanya yang toksik kepada luka di tangannya. Maka kita harus perlu tahu apa ciri-ciri toxic parent. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang menurut anak kita itu ternyata toksik? Dan kalau sudah terjadi, bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana memperbaiki anak kita dan otomatis bagaimana memperbaiki kita sebagai orang tua? Tidak bisa kita hanya melakukan pendekatan perbaikan pada anak supaya anak bisa menerima apapun orang tuanya. Ya kalau orang tuanya dalam posisi yang benar, oke, nggak masalah. Tapi ketika orang tua memaksakan kehendaknya, pada dasarnya dia telah menjadikan anak ini satu
kondisi yang benar-benar buruk yang bisa mengarah bahkan pada kehilangan jiwanya.